Halo semua, kita akan melanjutkan sesi kita yaitu mengenai accounting for merchandise operation ya. Jadi kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas pada perusahaan jasa atau service company, hari ini kita akan membahas yaitu perusahaan merchandise atau perusahaan dagang. Apa bedanya perusahaan jasa dan dagang ya? Tentunya delivery ya kepada customer itu yang beda. Pada waktu perusahaan jasa ya, service company, maka yang dideliver ke pelanggan berupa service, sehingga kita akui adanya service revenue. Sedangkan perusahaan dagang atau merchandise company yang dideliver ke customer berupa barang ya, berupa goods, finished good ya, berupa barang jadi, barang yang akan dipakai atau digunakan oleh customer. Sehingga pada saat perusahaan dagang, maka kita tahu bahwa yang dideliver adalah barang, sehingga ketika menyerahkan barang maka akan ada sales revenue, penjualan, pendapatan atas penjualan, sales revenue, dan akan ada harga pokok dari barang yang dijual ya, atau kalian kenal dengan istilah COGS, cost of goods sold ya, harga pokok penjualan. Di service revenue ada nggak? Tidak ada gitu ya. Jadi bedanya di sini ya. Sehingga dalam laporan laba rugi akan ada item harga pokok dari barang yang dijual. Dan kemudian untuk merchandise company tadi ya, karena yang dideliver barang, maka pasti company akan mempunyai persediaan barang ya. Akan memiliki inventory ya. Apa ini inventory? Yaitu barang yang dimiliki perusahaan tujuannya adalah dijual ya. Nah, kita akan belajar gitu ya mengenai pembelian dan penjualan atas barang tersebut, sedangkan transaksi yang lainnya sama. Di sini agak beda untuk pembelian dan penjualan karena terkait dengan barang yang keluar dari perusahaan pada saat penjualan dan barang yang diterima oleh perusahaan pada saat pembelian. Kita akan belajar yang pertama dulu mengenai sistem inventory perusahaan gitu ya. Bagaimana perusahaan ini mencatat gitu ya, mencatat inventorinya, persediaan barang tadi ke dalam pencatatan perusahaan. Di sini kita kenal ada pencatatan yang sifatnya periodik, sistem periodik. Dan yang kedua dengan sistem perpetual ya. Sekilas ya, namanya aja periodik, berarti pencatatannya dilakukan per period ya. Period ini bisa weekly, bi-weekly ya, monthly gitu ya, sesuai dengan periode yang digunakan perusahaan. Jadi pencatatannya recording per period ya, per period, tergantung periode yang digunakan apa. Sedangkan perpetual, maka pencatatan inventory perusahaan setiap adanya transaksi ya. Ketika transaksi in, persediaan masuk dicatat. Setiap kali ada persediaan keluar pada saat penjualan dicatat ya. Jadi ini every transaction. Oke ya. Nah, di sini kita lihat contoh dari merchandising company, pasti kalian kenal ya. Coba kalian perhatikan apa sih contoh perusahaan merchandising di sekitar kalian ya. Kalian pasti lihat ya, banyak minimarket gitu ya. Apakah Alfamart ya, Family Mart. Nah, itu adalah contoh merchandising company. Nah, di sini ada wholesaler ya. Jadi wholesaler ini
akan menjual gitu ya barangnya kepada retailer ya. Nah, baru kemudian retailer menjual barangnya kepada consumer, kepada pengguna akhir. Nah, di sini kita lihat ya bahwa untuk merchandising company, nah ini kita hari ini mengenal dengan istilah memiliki istilah baru cost of goods sold ya. Jadi nilai barang yang diserahkan kepada customer. Jadi sales revenue minus cost of goods sold sama dengan gross profit ya. Lalu gross profit kita kurangi dengan operating expense sama dengan net income atau losses. Kita lihat secara cycle ya. Maka mana nih yang lebih panjang atau lebih lama antara service company dan merchandising? Oke. Ya, merchandising company kita lihat siklusnya lebih lama ya. Kenapa? Ada buy inventory, kemudian melakukan inventory, kemudian menjual lagi inventory ya. Sedangkan di jasa tidak ada proses pembelian, penyimpanan dan penjualan inventory. Ya. Nah, ini kita lihat ya flow cost-nya gitu ya, flow cost-nya. Beginning inventory, persediaan awal ya, kita tambahkan ya dengan cost of good purchase, barang yang dibeli ya. Maka inilah barang yang tersedia dijual. Nah, barang yang tersedia dijual, flow-nya bagaimana? Ketika terjadi penjualan akan dicatat sebagai cost of goods sold, sisanya akan menjadi saldo akhir atau ending inventory ya. Misalnya di sini kita punya inventory persediaan awal 100 piece ya. Lalu punya barang yang dibeli, perusahaan membeli sebanyak 1.500. Berapa barang yang tersedia dijual? 100 ditambah 1.500 yaitu 1.600. Lalu terjual 900. Berarti ending inventory-nya berapa? 1.600 minus 900 yaitu 700 ya. Itulah flow dari barang ya atau inventory. Nih ya, di sini perpetual system ya. Maka setiap kali terjadi purchase dicatat sebagai inventory in, terjadi penjualan sebagai inventory out gitu ya. Inventory bagian dari apa sih? Aset, liability atau equity? Ya, sebagai bagian dari aset. Sehingga kita kembali lagi ya, kita recall lagi berarti saldo normal dari inventory apa? Di mana? Dicatat di sebelah apa? Inventory bertambah di sebelah debit, betul ya. Inventory berkurang di sebelah kredit ya. Oke. Nah, bagaimana kalau periodik ya? Jadi periodik ini menghitung berapa sih barang yang terjual pada saat end of period. Nah, biasanya perusahaan melakukan perhitungan fisik di akhir periode ya. Misalnya ya, kita lihat contoh di sini, beginning inventory 100.000, ada pembelian 800.000, total barang yang tersedia dijual 900.000. Kemudian pada saat akhir period dihitung gitu ya, melakukan opnam fisik. Ternyata sisanya yang ada di gudang 125. Jadi berapa yang terjual? 775.000. Ya, jadi mengetahui nilai COGS ini pada saat end of period ya, dengan melakukan pengurangan antara good available for sale dan ending inventory. Ya. Ini ya, kita lihat comparisonnya antara perpetual dan periodik. Yang atas ini perpetual ya, perpetual, yang bawah periodik. Jadi setiap kali penjualan maka dilakukan perhitungan dan pencatatan barang yang terjual, sehingga end of period tidak ada lagi pencatatan. Sebaliknya untuk periodik, pada saat barang yang terjual hanya mencatat revenue-nya saja
tapi pengurangan inventory tidak diupdate pencatatannya. Sehingga pada saat end of period baru menghitung dan mencatat berapa barang yang terjual. Oke ya, manfaatnya pasti ya, kalau namanya perpetual berarti ini lebih detail gitu ya. Pasti akan menghasilkan laporan inventory yang lebih akurat ya. Sehingga dengan cepat ketika terjadi kelebihan atau kekurangan inventory lebih cepat terinvestigasi. Oke ya, sampai di sini ya untuk materi untuk perbedaan perpetual dan periodik.